Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, selamat bergabung kembali dengan sesi kita pada hari ini, short course akreditasi jurnal untuk kelas jurnal internasional bereputasi. Pada hari ini kita akan melakukan bedah jurnal. Dari 15 jurnal yang terdaftar, kita urutkan dari yang ada di list di grup itu kan ya. Jadi 5 jurnal pertama yang kita bedah di Rabu hari ini, 5 jurnal kemudian di Rabu mendatang, dan 5 jurnal kemudian di minggu terakhir nantinya. Bedah jurnal yang kita lakukan, parameternya adalah parameter yang ada di indeksasi di Scopus, menyangkut hal yang terkait dengan manajemen OJS-nya, dan juga terkait dengan substansinya. Kita sudah punya instrumen untuk melakukan bedah jurnal ini. Masing-masing yang kita bedah, kita beri catatan di instrumen kita. Untuk itu memudahkan bagi kita pada siang hari ini. Nanti untuk jurnal yang kita bedah, kita tampilkan jurnalnya, kita share screen di sini, di mana letak kekurangannya, di mana letak kelebihannya, kemudian ada di dalam catatan saya, karena sudah saya lakukan proses pencermatan yang kita persiapkan ya mulai kemarin kita ya. Jadi memang cukup menyita waktu pada zaman perkuliahan daring ini. Untuk kuliah sendiri kita juga harus menggunakan Google Classroom yang tersambung dengan Google Meet. Dan ternyata penyiapan untuk perangkatnya juga begitu banyak. Sehingga kita butuh waktu yang banyak untuk persiapan dalam baik perkuliahan maupun acara-acara workshop yang secara online ini. Oke, saya izinkan untuk share screen untuk TABI. Oke, ini adalah form yang kita miliki, yang kita pakai, bahwa form ini adalah instrumen yang dipakai oleh Kemendristek BRIN, Kemendristek Dikti pada waktu itu, di dalam melakukan pendampingan jurnal-jurnal yang menuju ke potensi internasional. Jadi ini adalah merupakan form yang sudah terpakai dan teruji secara praktis ya. Nah, jurnal TABI, item yang pertama yang kita lihat dari hasil pencermatan kita adalah pada wilayah ISSN-nya. ISSN-nya memang sesuai ya. Saya sertakan di sini juga print screen dari kesesuaian itu di bagian bawah dari form ini ya. Jadi untuk nanti pemegang yang mempunyai jurnal akan bisa mempermudah itu. Nah, problemnya ada 2 ISSN dan juga ada print ISSN yang ada di dalam laman PDI LIBI yang bisa kita cek, sehingga Anda ini kelihatan enggak ini? Nih, kalau kita cek maka akan ada 2 ini ya, dari IAIN Kudus, tapi ini bacanya gimana? Tabi ya. Oke, jadi di sini ada ISSN yang diajukan pada 17 Januari 2019. Apa yang online yang ini ya? Halo, TOPI? Ya, yang online, Pak. Yang online ya. Yang bawah yang 2017 itu yang print ya? Iya.
Yang print yang 2017, yang 2018 itu yang online. 2019 Mas di sini. Iya, sorry. Oh ya, yang 17 yang print Pak, yang setahun masih yang PISSN. Oke, nah jadi problem yang kemudian muncul adalah ini kan kemudian dinarasikan kan ya, apa namanya, Bentar, saya buka yang di jurnal saja ya, yang di web. Kita cek di sini, tapi ini kita lihat yang di yang atas, ini adalah ISSN-nya yang ini, kemudian nomor ISSN terkait ini ada juga di sini. Nah, ini oke, artinya sesuai. Nah, problemnya ternyata ada di laman yang ini tidak ada masalah ya. Laman yang ini tidak ada masalah. Yang ada di ISSN online itu. Tapi yang satunya oke, tidak ada masalah. Ternyata jurnal satunya tadi ya. Kedua-duanya berfungsi. Nah, ada beberapa yang diinformasi karena pengajuannya di PDI LIPI kan sudah masa lalu, sehingga tadi URL yang ada di keterangan di PDI LIPI itu tidak connect lagi karena ada perubahan dan seterusnya. Itu yang terjadi. Nah, poinnya adalah bahwa URL itu harus satu. URL harus satu. Jadi jangan mempunyai laman jurnal yang banyak, artinya lebih dari satu. Nanti akan membingungkan pada proses indeksasi itu. Ya, intinya di sana. Kalau ada yang diterbitkan lewat servernya rumah jurnal ataupun servernya perpustakaan, nah itu dua-duanya ada dengan URL yang berbeda, itu yang tidak boleh. Tapi pada poin ini KBI sudah sesuai ya. Oke. Pindah lagi ke screen yang satunya. Kita memang harus lompat-lompat, pindah-pindah dari satu ke yang lain. Oke, pada wilayah ISSN di jurnal KBI tidak ada masalah. Yang B itu kaitan dengan publication ethics. Ada. Problemnya ditaruh di mana itu? Apakah di link atau di menu bar di atas atau tersembunyi? Nah itu. Yang kita sampaikan pada minggu yang lalu itu adalah mestinya pada hari Senin ya. Itu linknya ada di atas ya, tidak tersembunyi di dalam. Dan oleh karena itu menjadi satu ukuran penting. Nah, kalau dilihat di sini yang jelas ada dan dia berada pada link di atas ataupun di kanan ya, atau di kiri. Jadi biasanya pokoknya di halaman depan terlihat dengan jelas ya, tidak tersembunyi di dalam bagian dari about misalkan itu. Tidak, tapi terlihat secara tegas ada menu, ada link di menu bar yang di sana bisa diakses dengan mudah. Publication ethic. Tentang isinya ya rata-rata sudah bagus ya. Ini nanti ada sesi tersendiri sih memang untuk publication ethic itu yang lebih detail, tetapi yang jelas sudah ada dan mengikuti pola yang
ada di jurnal-jurnal yang sudah terindeks di Scopus. Itu saya kira sudah tepat itu. Oke, tolong nanti dicek kembali apakah betul item-item bunyinya sudah benar, karena biasanya untuk menampilkan publication etik itu saran dari para editor jurnal yang sudah lebih dahulu terindeks di Scopus itu bisa dengan cara praktis copy dan paste dari contoh jurnal yang sudah ada. Nah, ketika copy dan paste lupa untuk mengganti nama jurnalnya, itu yang perlu dihindari, dicek kembali kalau ada ungkapan kata-kata yang tidak tepat dengan itu. Kalau tapi ini jurnal yang bergerak di bidang natural sciences teaching, artinya di sana science ya, hal-hal yang terkait dengan aturan main yang berhubungan dengan sarana ataupun objek penelitian yang melibatkan orang, yang melibatkan hewan, ataupun yang melibatkan unsur-unsur tumbuhan dan seterusnya, itu kan juga ada etika penelitian yang terkait dengan itu yang mesti harus juga ada yang disebut dengan ethical clearance ataupun apa yang disebut dengan izin ataupun izin secara etis bahwa itu boleh menggunakan objek manusia, tumbuhan, hewan, dan seterusnya di dalam penelitiannya, ada keterangan itu. Jadi kalau ada kaitannya dengan materi ataupun ada kaitannya dengan di publication ethics maksud saya, itu juga sah-sah saja. Nah kalau ilmu sosial humaniora kan tidak melibatkan objek penelitian yang seperti itu. Di bidang biologi itu kan harus ada izin itu. Di psikologi juga ada. Yang C, cek kejelasan nama publisher di deskripsi jurnal halaman di web. Ini problem kebanyakan di jurnal kita itu adalah tidak ada keterangan publisher di bagian bawah. Kalau ada itu narasi ada di atas saja. Nah, kita sarankan ikuti contoh di CREC misalnya, lihat contoh di bawah, screenshot-nya juga kita berikan ya. Kita lihat saja di tampilan dari jurnal TABII ini ya. Nah, di atas ada sih sebenarnya TABII Journal of Nature Teaching dan seterusnya is a natural sciences education journal published by program studi. Nah, ini ada pernyataan dipublikasikan oleh siapa? Ini jelas ada kan? Jelas ada. Nah, di bawah, nah, tapi kosong kan? Bawah kosong. Jadi kalau kita mengikuti contoh di jurnal yang di CREC misalkan, maka di sana dijadikan semacam footer. Jadi setiap membuka menu dari halaman ini itu ada juga disebut di sini. Ini BCREC itu punyanya Pak Istadi dari Undip ya. Bulletin ini published under license. Nah, yang di atas ini is published by department. Jadi ada di sini pernyataan konkretnya, juga ada di atas yang di deskripsi narasi di sini juga ada. Jadi kebanyakan jurnal begitu. Di JIS pun juga demikian, hanya di bagian atas ini saja yang tampil. Nah, kalau mengikuti contoh yang lengkap itu ya mengikuti contoh ini. Jadi halamannya tidak kosong, yang ada di bawah dari halaman web awal ini jadinya. Oke ya. Kita tentang bagaimana menampilkannya ya urusannya dari admin ya yang mengurusi ini. Jadi saya tidak perlu untuk menunjukkan kiat-kiatnya. Ada admin OJS Anda sudah IT Anda juga sudah keren, saya kira tidak perlu untuk saya berikan petunjuk bagaimana cara merubah dan menambahkannya. Kembali kepada bagian yang berikutnya,
editor, editor, dewan redaksi, editorial board, tautan CV dan diversity yang minimum 5-10 orang, di mana terpisah antara mitra bestari dengan editor. Maka kita temukan dari sisi editor itu masih dari Indonesia semua. Sebagian besar sudah ada ID Scopusnya, tapi mitra bestari betul terpisah. Ya. Di bawahnya juga sudah betul, hanya asal negaranya perlu ditambah variasinya yang berkaitan dengan mitra bestari. Itu untuk tadi. Ini mengapa harus ditampilkan dengan konkret seperti ini? Ini untuk memberikan kesan bahwa ini adalah convincing editorial board. Jadi untuk meningkatkan ranah nilai pada jurnal policy nantinya di item penilaian Scopusnya. Oke, kita lihat di jurnalnya. Yang berkaitan pokok ini tabi'i. Jadi editorial tim ya ada di sini. Kita tahu bahwa ya Muhammad Imaduddin ya, Pak Imaduddin hadir di sini atau yang diwakili yang lain? Hadir Pak. Oke, siap. Jadi ada Scopus ID-nya ini. Scopus ID-nya nggak bisa ngeling ya, masih belum di-linkkan ya ke laman informasi tentang Scopus ID-nya ini. Nah ini berarti, nah ini harus, jadi ketika diklik pada Scopus ID ini nanti larinya kepada laman informasi di author, Scopus author itu ya, di ID yang ada di laman Scopus. Kalau mencari di Scopusnya dan search author itu nanti akan ada di situ. Ini di-linkkan ya ke sana. Dan memang yang menjadi editor in chief itu harus ditunjukkan bahwa dia sudah mempunyai Scopus ID ya. Ini sudah betul. Managing editor dan seterusnya ini ya kalau bisa ya yang sudah dia juga ada keterangan ya. Kalau tidak Scopus ID ya silakanlah keterangan yang lain yang terkait dengan yang meyakinkan ya, ID yang lain. Tapi karena untuk submit ke Scopus maka lebih baik adalah yang ditampilkan informasi ID yang dengan Scopus ini. Editor ini ada dari Indonesia, ada dari Kudus, dari. Nah ini harus apa? Kalau konsisten, harus konsisten. Kalau di atas itu Banjarmasin Indonesia, maka Kudus juga ada keterangan Indonesia juga, ya sama ya. Kalau yang di bawah ada Kudus Indonesia, maka itu yang mesti harus dilakukan penyamaan. Editor dari Indonesia saja kalau mau ke Scopus maka di sini harus diwakili dari 5 benua ada, atau 5 negara yang berada di berbagai macam benua yang berbeda, sehingga kelemahan ini harus ditutupi di samping memperbaiki dari link dari informasi CV ataupun keterangan yang terkait dengan author itu tadi. Ini kelemahannya ya. Harus dilakukan perubahan. Di mana letak reviewers? Anda memunculkan di menu bar sendiri untuk reviewers. Ini betul. Nah, reviewersnya dari mana saja? Ternyata reviewersnya peer review. Wah, hanya yang saya klik tadi peer review proses ya, bukan reviewer. Nah, reviewernya dari Turki, Thailand, Filipina, tentu Indonesia. Nah ini cepu ini dari mana nih? Nah artinya ya harus konsisten. Kalau yang lain disebut dengan kota dan negaranya, maka di sini hanya cepu saja. Jadi
kan nggak tahu ya, kalau mereka yang bekerja di Exxon Mobil itu bisa tahu di Cepu. Kemudian mana lagi? Jadi hanya ada dari 4 negara ya. Ini masih memerlukan untuk diperbanyak lagi yang berkaitan dengan reviewers-nya ini. Itu kelemahan di sektor editors dan review yang dihadapi oleh jurnal Tabi'i ini. Nah, jurnal lain juga sambil untuk mencermati ya dan melihat-lihat kembali pada tampilan jurnalnya masing-masing itu kalau punya saya seperti apa gitu. Sehingga walaupun nanti kita beri waktu yang sama juga pada kesempatan berikutnya, tapi biar lebih detail lagi, jadi tahu kelemahannya dan kekurangannya dan kemudian nantinya akan bisa untuk melakukan perbaikan. Kita lanjut untuk item berikutnya yang terkait dengan penilaian. Kemudian kalau mitra bestarinya ada, apakah dokumen review sudah diunggah per artikel atas nama review sebenarnya atau terbitan untuk terbitan 2 tahun terakhir? Saya tidak ngecek ini ya, karena saya tidak punya akses untuk ke situ. Tapi Anda lihat, Anda coba cermati sendiri apakah memang sudah diunggah atau belum dokumen reviewnya atas nama reviewer sendiri atau yang mengubah editor, gitu ya. Kemudian yang D, cek statistik pengunjung unik dan profil citasi di Google Scholar atau lainnya. Catatan saya, statistik view ada di depan, profil citasi Google atau yang lain tidak ditampilkan, logo pengindeks saja yang ditampilkan. Ya, kita lihat buktinya di jurnal, laman jurnal Tabi'i. Oke, logo pengindeks ada Sinta, ada Google, ada Crossref, ada Morarek, ada PKP Index, ada Leader, Garuda Database, ada Road, ada Indeks Copernicus, ada OneSearch. Ini yang ditampilkan ya. Mana kemudian yang terkait dengan profil Google-nya itu tidak ditampilkan di sini. Kalau kita bandingkan dengan yang di JIS, nah ini kita tampilkan kan ya. Profil di Scopus-nya, profil di Simaku Journal Ranking-nya, kemudian profil di Google Scholar-nya, ini ada. Ya, citasinya terkait dengan citasi dan posisi dari jurnal. Yang ada hanya link ke Google Scholar tadi yang disebut di sini. Ya. Kalau kita klik Google Scholar misalkan yang masuk kepada sini, nah ini yang profil yang ada di atas ini yang perlu ditampilkan di laman depan ya. Atau profil yang lain yang bisa meyakinkan kepada pembaca, itu penting untuk ditampilkan. Nah, kemudian statistik view ada di sini. Ini kecil ya, untuk mencarinya memang harus terbiasa. Tapi ini biasanya untuk parameter akreditasi itu sangat penting. Tapi kalau untuk parameter di Scopus, saya kira tidak menjadi ukuran. Kita tidak menemukan bahwa ini menjadi satu ukuran. Tapi kalau di indeks di akreditasi ini menjadi penting karena pengunjung unique visit itu yang di sini berwarna ini biru ya, biru atau apa ini di sini ini? Ya biru ya, berwarna biru inilah yang disebut sebagai pengunjung unique visit itu. Artinya yang mengunjungi jurnal ini per hari ini 30 September, unique visitnya ada 26. Nah 26 itu masuk pada nilai yang belum tinggi. Yang nilai tertinggi untuk poin unique visit pengunjung itu adalah 50 ke atas. Jadi kalau sudah 50 ke atas untuk poinnya ini nilainya pokoknya tertinggi, apakah 4 atau berapa gitu ya, apa 3. Jadi untuk nilai pengunjung, jumlah pengunjung. Bukan dilihat dari pengunjung yang ada di sini, ya, yang berwarna hijau ini. Kalau ini kan ya pengunjung, jumlah pengunjungnya semua kan ya.
Tetapi yang dihitung itu adalah jumlah dari unique visitnya, jumlah dari URL yang berbeda gitu. Kalau URL-nya dari satu, mahasiswa IAIN Kudus semuanya menggunakan fasilitas dari kampus semuanya, maka dihitung satu. Tapi kalau menggunakan HP-nya sendiri-sendiri, menggunakan paketannya sendiri-sendiri, maka nanti akan menjadi banyak nantinya. Jadi itu untuk klik ke unique visit. Jadi ini untuk membedakan distribusi dan pengunjungnya, ya, untuk menunjukkan sejauh mana keluasan jangkauan pembaca menggantikan distribusi kalau dicetak dulu. Jadi informasinya ada dari sini ini. Oke, jadi itu ya yang kelemahan di wilayah lembaga pengindeks, kemudian unique visit yang ada di sini, dan sudah betulkah semuanya? Kalau diklik ke Sinta, dia menyatakan di Sinta 3, kalau diklik maka ya kemudian yang ditampilkan adalah mestinya tampilannya bukan SK-nya saja, tapi lebih lanjut kepada tampilan SK yang ada di, bukan SK, tampilan laman di Sinta. Jadi bukan ke laman ke SK-nya ini, tapi laman di Sinta untuk ditunjukkan. Itu yang lebih informatif ya. Itu juga yang lain, maka ketika diklik itu yang menuju kepada laman jurnal di sana. Kita coba di DOAJ belum ya? Indeks Copernicus misalkan. Maka yang tampil adalah, semoga benar, yang tampil ini. Nah ini sudah benar, TABI, Journal of Natural Sciences Teaching, jadi di Indeks Copernicus. Jadi semuanya di-linkkan kepada, ketika diklik itu menuju kepada laman yang pengindeknya. Ya, ada beberapa yang perlu untuk diperbaiki ya. Jadi usahakan ke DOAJ nampaknya juga semakin ketat sekarang. Kalau dulu agak cepat, tapi sekarang nampaknya juga lambat karena banyaknya dari permintaan untuk melakukan indeksasi di DOAJ. Kita lanjut ke yang berikutnya, penilaian kekurangan. Jadi yang di statistik view ada di depan, profil citasi Google tidak ada. Ada yang lain, logo pengindeks yang ditampilkan, logo pengindeks juga harus tepat nge-linknya ke laman dari lembaga pengindeks itu ya, di mana jurnal kita tampil ada di sana. Oke, cek author guideline ada apa tidak, kalau memang ada apakah lengkap tiap bagian naskah. Catatan saya, temuan saya bahwa iya ada, tetapi bersifat global. Contoh yang lengkap seperti apa? Contoh yang ada di BCRIC itu ya. Kayak apa sih kok bersifat global itu maksudnya? Kita coba cek di laman jurnal dari TABI ini, di mana dia menaruh author guideline, ada di link sebelah kiri ini. Kita klik, maka yang muncul adalah author guideline secara umum, ada 1, 2, 3 sampai nomor 13. Nomor 13A, nomor 13B gitu ya. Ini usahakan untuk tidak sampai 13 ya. Kalau memang terpaksa ya 12 saja. Karena angka 13 itu angka keramat itu ya. Jadi saya teringat dengan apartemen yang saya tinggali di Berlin itu, jadi tidak ada nomor 13. Yang ada adalah nomor 12A, nomor 12B. Sehingga serasional apapun ternyata orang Eropa juga masih mempercayai hal yang bersifat mistikal. Termasuk di sini adalah angka di sini. Ya, tapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah ini mesti didetailkan. Ya termasuk sebenarnya di JIS sampai sekarang yang tampil di laman web itu adalah yang global seperti ini. Ini kayaknya meniru gayanya yang global-global itu. Ya kita sudah membuat sebenarnya di sejak tahun 2015 itu sudah
kita buatkan itu, tapi nggak di-upload sama yang bertanggung jawab untuk mendetailkan author guideline itu. Tapi di jurnal lain yang kita review hari ini nampaknya kebanyakan sudah detail di sini. Jadi tidak bersifat global semacam ini. Nah, kalau melihat ini sebenarnya maka untuk yang di Scopus tidak terlalu melihat secara konkret yang versi yang ini ya. Tetapi untuk kebiasaan platform jurnal internasional itu memang detail dari guideline petunjuk bagi penulisnya ini. Lanjut ke bagian berikutnya setelah author guideline, kemudian cek daftar pengindeks dan tautannya ke profil di pengindeks tersebut. Sesuai, tapi di OAJ belum ada ya. Untuk ini. Kemudian yang terkait dengan regularitas, kelengkapan isi, abstrak, tujuan, dan seterusnya ini ada menyangkut substansi. Nanti bagiannya Pak Prof. Ahmad Muzaki nanti untuk menyampaikan substansi, nanti urutannya jurnal yang mana nanti ya ikuti saja dari beliau nantinya. Ya. Jadi saya melanjutkan pada yang lain yang terkait dengan OJS, accessibility laman jurnal. Ya, oke. Tidak masalah di sini. Nah, yang poin paling penting adalah citasi di Scopus. Karena ini adalah 20% penilaian untuk citasi ya. 20% apa? 30 lebih ya kemarin. Yang tertinggi kan 35. Yang 35 itu adalah jurnal policy, kemudian di bawahnya adalah apa kemarin itu. Jadi ini citasi itu kayaknya yang di 10% ya. Namun begitu bahwa ini penting untuk jurnal di sosial humaniora itu antara 10 sampai 15 minimal. Nah, kalau ini kan science ini jurnal di tidak sosial humaniora walaupun pendidikan ya, tetapi pendidikan IPA kan berarti menunjukkan di sana. Nah, untuk branding yang lebih tepat adalah jurnal Indonesia di bidang ini yang sudah terindeks, maka ya jurnalnya UNES itu, Semarang, tetangga dari Kudus itu, sehingga Anda silakan untuk menuju melihat bagaimana sebenarnya semua yang terkait dengan tampilan dari websitenya sampai kepada bagaimana manajemen substansi dan seterusnya itu jurnal pendidikan IPA dari UNES itu sudah terindeks di Scopus. Jadi ini untuk brandingnya mungkin bisa kita lihat ya di bawah kayak apa sih tampilannya di laman dari bukti dari bahwa sudah terindeks di Scopus, bukan terindeks, sudah disitasi di laman di jurnal yang terindeks di Scopus ini sedang kita cari. TOPI di sini ada keterangannya, ada satu dan ada dua artikel di sini. Tidak begitu jelas ya kalau di sini. Kalau tidak begitu jelas, saya coba saya praktekkan untuk yang di laman di Scopus sendiri untuk mencari bagaimana sumber sekunder, referensi sekunder itu bisa dicari dan ditampilkan. Jadi kalau namanya tadi adalah KPI ya. Catatannya untuk mencari di laman di Scopus maka harus orang yang punya akses ke Scopus ya. Kalau tidak punya akses ke Scopus maka tidak bisa mencari ini. Ketika sudah login ke akses ke Scopus maka kemudian carilah di sana search, tapi yang dipilih adalah references ya. Yang dipilih di sini adalah references. Diklik references, kemudian ditulis di sini. Nah ini sudah ada tadi.
Tabii jurnal ini, dan kita perintahkan search pencarian, kemudian akan tampil ini. Di sini open access ada 2. Kalau ingin tahunya maka ini secondary document, ini yang kita klik dan nanti akan tampil di sini. Tabii jurnal Natural Science Teaching. Ini ada yang mensitasi 2 itu di mana? Ya ini ada 2. Ini jurnal of Natural Sciences di sini. Kalau kita bisa klik di sini maka akan tampil dari jurnal apa yang mengutip kepada Tabii ini. Ternyata dari jurnal for the Education of Gifted Young Scientists. Jadi ada di sini Pak. Siapa yang mensitasi ini? Ya, ini langkah yang betul itu. Editor in chief sendiri kan ya? Betul Pak? Pak Imaduddin. Jadi ini kan tulisannya Pak. Ya, itu caranya memang seperti kalau itu nggak akan muncul memang. Jadi ya Civitas Akademika, para dosen-dosen yang di lingkungannya itu disarankan untuk melakukan ketika mempublikasi di jurnal terindeks Scopus di luar, maka disarankan untuk mensitasi jurnal-jurnal relevan yang ada di kampus masing-masing yang hendak moving untuk melakukan indeksasi. Jadi ini bahwa masih ada 2, membutuhkan ya lebih dari 15 lah ya kalau sains itu untuk citasinya, sehingga akan kelihatan convincing jurnal dilihat dari sisi bahwa dia citasi di Scopus ini sudah terlihat dengan jelas dan tegas. Saya kira itu untuk jurnal dari Tabii ya. Waduh, waktunya begitu berjalan cepat ini. Pak Zaki sudah hadir di ruangan ini? Mas Rahul? Ya, Pak Niam. Oh ya. Dilanjut aja review hari ini, mungkin ikutan di situ Pak Niam. Nggak apa-apa. Oke. Nanti, Baik. substansinya minggu depan biar connect terus Pak Niam ya. Oke. Saya lanjut berarti ke jurnal yang kedua adalah Jurnal Psikologi Integratif. Jurnal Psikologi Integratif ini dari mana ya? Jurnal Psikologi Integratif UIN Sunan Kalijaga. UIN Sunan Kalijaga ini ya kita lihat lah ya. Oke. Apa saja kelemahannya yang ini tadi ya? ISSN, ternyata di ISSN itu ada 2 tadi kan ya, yang print sama yang EISSN. Nah, kemudian yang lamannya ada 2. Jadi kasusnya yang saya sebut di At-Tabii itu ternyata ada di Jurnal Psikologi Integratif ini. Jadi kalau yang ada di URL ini bisa dibuka, tapi kemudian yang di psikologi sendiri itu tidak bisa dibuka itu untuk URL-nya, sebagaimana yang ditampilkan informasinya di PDII LIBI yang di pengurusan di ISSN itu. Nah, di sana memang kalau sudah lama kemudian memperbaikinya ataupun perubahan itu tidak dilakukan komunikasi dengan PDII LIBI, maka akhirnya informasi yang ada di sana tidak akurat. Nah, ini menjadi satu permasalahan. Nah, faktanya berarti apakah memang sudah ditutup atau seperti apa? Ini mungkin perlu bisa diklarifikasi dari Jurnal Psikologi Integratif ya. Saya persilahkan Jurnal Psikologi Integratif yang ada. Laman jurnalnya ada 2 ini. Halo, sudah hadir atau belum? Psikologi Integratif Pak Sabikotul
Ini Bapak atau Ibu ya? Saiful Fahri dan Iya, Sabiqatul. Prof. Ya, sudah hadir Ya, ya? ya sudah. Mungkin bisa mengklarifikasi itu apa betul laman jurnalnya ada 2? Iya, iya Prof. Sebetulnya kami adalah armada baru. Jadi sedang terjadi pergantian pengelola jurnal. Jadi untuk konteks klarifikasi mengenai ada 2 link ISSN itu nanti coba akan kami klarifikasi terhadap dengan pengurus yang lama karena kebetulan memang keikutsertaan kami ini bertepatan dengan pergantian. Jadi mungkin kami akan cek segera hari ini apakah ada yang bisa kami perbaiki terkait hal ini, Bu. Begitu, Prof. Ya, intinya adalah satu URL saja untuk jurnal. Siap, ya. Prof. Artinya kalau ada yang lain itu ngelink, jadi ngelinknya ya ke satu pintu. Satu saja ya. Oh iya, siap, Prof. Jadi yang saya temukan di laman PDII LIVI dari EISSN dan Print ISSN-nya ada URL yang berbeda di sana yang ditampilkan. Siap. Oke. Yang kedua, publication ethic ada, kemudian kalau yang ada ini tidak perlu saya perdalam ya, karena tadi sudah. Kemudian kejelasan nama publisher di deskripsi jurnal halaman di depan sama seperti yang tadi, ya hanya ada di bagian atas saja, tapi kemudian yang di bagian bawah tidak muncul. Ini saya sertakan screenshotnya, contoh yang ada di bawah seperti yang tadi di BCREC yang kita sebut. Kemudian editor, dewan redaksi, editorial board, kemudian diversity, terpisah antara editor dengan mitra bestari. Tautan CV belum ada, hanya dari Indonesia dan USA saja yang ada di editor. Jumlahnya masih minim, perlu melibatkan editor dari berbagai benua dengan menunjukkan ID Scopus. Oke, kita cek ya di laman jurnal siap, Prof. dari psikologi integratif ini. Seperti apa untuk yang berkaitan dengan editor di laman jurnalnya. Jadi tadi psikologi integratif ada 1, kemudian ada 2. Di sini yang di atas itu adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga. Yang di bawah itu adalah Prodi Psikologi UIN Sunan Kalijaga. Artinya lembaga penerbitnya ini berbeda sekarang. Lembaga penerbit yang berbeda, efeknya adalah laman URL-nya juga berbeda. Yang di sini kayaknya yang tidak bisa dibuka, masih muter saja dan akan lama. Tetapi kalau satunya tadi yang di atas ini yang kita buka, maka dia aksesnya cepat dan yang tadi tertindih ini yang dibuka ya. Jadi jurnal psikologi integratif tampilannya seperti ini sudah lumayan penuh kan ya. Kemudian tadi yang berkaitan dengan author ya, bukan editorial team. Editorial team di sini kemudian kita lihat editorial team yang kita beri catatan tadi adalah bahwa nah ini sangat simpel sekali ya, bahwa eksekutif editor itu ada yang dari United States, Lin Tang, itu kalau Lin itu menunjukkan nama-nama dari Cina ya. Very Julianto ini dengan cara menampilkan seperti ini, maka kita bandingkan dengan editorial board yang editorial team yang ada di jurnal yang sudah terindeks di Scopus, maka akan berbeda. Jadi Anda harus melengkapi editor in chief-nya itu adalah orang yang sudah mempunyai ID Scopus, kemudian
kemudian ini nge-link bisa untuk jadi kalau diklik di sini, ini nanti akan bisa menuju kepada CV-nya dan menunjukkan mereka yang kalibernya internasional, kalau mau ke internasional ya, tapi kalau sebenarnya hanya sampai kepada nasional saja, maka ya tidak perlu sampai yang sedetail itu. Nah, di sini maka kekurangannya dari tampilan laman editorial tim di psikologi integratif masih banyak. Kemudian baik dari sisi cara menyajikannya di dalam informasi editor yang convincing bagi Scopus dan bagi pembaca, juga dari diversity dari editors itu yang di sana tidak menunjukkan diversity-nya. Nah, ini menjadi PR untuk bisa menggali, mencari dan menemukan mereka yang bisa bergabung untuk menjadi editors di dalam mengembangkan jurnal psikologi integratif yang lebih meyakinkan ini. Nah, jadi kan kalau begini kan simple sekali kan ya. Ya, Prof. PR kami siap akan kami tindak lanjuti. Jadi paling mudah adalah Anda brandingnya ke jurnal yang sudah terindeks. Kalau psikologi sebenarnya ya Anda brandingnya kepada jurnal-jurnal di bidang psikologi ya. Jurnal-jurnal di bidang psikologi, wow banyak sekali persaingannya Anda untuk bisa masuk di dunia indeksasi di Scopus itu. Jadi apa American Psychological Association itu psikologi critical. Jadi itu kan menaungi banyak sekali jurnal. Jadi mengaculah kepada jurnal-jurnal yang ada di sana nanti untuk bawa. Karena tip kita dulu kan bahwa platform jurnal itu harus mengikuti platform jurnal internasional kalau ingin menuju kepada Scopus. Jadi tidak boleh hanya sekedar mengikuti platform lokal yang ada di sekitar Anda. Oke, jadi kelemahan begitu mendasar yang ada di sini, kesimpulannya adalah ini belum menunjukkan convincing editorial board yang di sini yang akan sebenarnya bisa diusahakan oleh orang-orang pengelola yang ada di sini, tetapi kalau tidak dimunculkan maka ya nilainya akan jatuh di sini. Ya, kita lanjut ke item penilaian berikutnya. Cek mitra bestari, peer review, dan tautan CV-nya. Minimum 10 orang, 5-10 orang, terpisah dari editorial tim. Ini tidak ada catatan saya. Jadi reviewers, peer reviewer, atau reviewers tidak ditampilkan ada di jurnal. Ini PR besar yang harus ditunjukkan. Karena reviewers ini, reviewing proses ini juga menjadi sesuatu yang dinilai oleh Scopus nantinya. Mohon maaf, Prof. Sebetulnya peer review ada, cuma di tab menu lain, Prof. Jadi di sebelah kanan itu ada tautan menu tab peer reviews. Demikian, Prof. Enggak, tadi berarti saya tidak. Oh ini ya, peer reviewers ini ya? J, Prof. Oke, mohon maaf. Berarti sudah ada. Ya, betul. Sudah ada di sini. Mungkin memang kami perlu memperbarui karena memang seperti yang Prof tadi nilai editorial perlu kami perbanyak skopnya, lingkupnya, begitupun peer reviews. Ya, dan ini yang dari United Kingdom misalkan Ridwan Aji Budi Prasetyo ini kan bisa jadi karena mahasiswa kita yang berada di sana kan ya, yang di United Kingdom. Nah, tidak masalah, tetapi kemudian informasi kelengkapan CV-nya mestinya juga harus dilihat. Kalau diklik, saya akan misalkan Al-Makin ini kan juga menuju ke informasi yang akurat di sini kan ya. Ya, sudah akurat dari sisi tautan CV-nya sudah ada di sini ya. Oke. Yang ini oke. Kemudian mana psikologi integratif tadi? Review. Oke, masih kurang.
Jadi nanti saya perbaiki catatan saya yang terkait dengan reviewers. Ini sudah ada, tapi memang kurang meyakinkan di dalam menampilkan tampilannya di sini. Pak Al-Makin kan juga ID Scopusnya ada, kemudian yang lain-lain saya kira juga sudah ada kan. Bintang ini mestinya juga sudah ada kan. Oke, siap Prof. Nanti kami lengkapi. Terima kasih. Kita cek lagi yang terkait dengan penilaian peer review. Ya. Kemudian statistik pengunjung, ada author guideline lengkap dan detail. Nah ini bagus kan? Pak, Ternyata masing-masing jurnal punya kelebihan sendiri-sendiri kan? Daftar pengindeks dan tautan ke profil jurnal pengindeks tersebut, profil Google tidak ada, tautan DOAJ tidak connect. Artinya ada masalah apa? Jangan sampai terjadi kita menempelkan logo dari pengindeks, padahal sebenarnya jurnal tersebut belum diindeks di lembaga pengindeks itu tidak boleh. Tapi kasusnya untuk yang di jurnal psikologi integratif ini, ketika kita klik logo yang ada di situ, itu tidak lari kepada laman dari informasi jurnal integratif, jurnal psikologi integratif di DOAJ. Hanya larinya ke laman DOAJ. Jadi buat tuh laman DOAJ yang ada informasi tentang jurnal ini. Mestinya di sana ya, melinknya ya. Jadi tidak connect catatan saya di sini. Mesti harus dilakukan perbaikan nantinya. Pak Niam. Iya, monggo. Pak Zaki. Mungkin bisa diusulkan begini, Pak Niam. Kalau tadi kembali ke daftar peer reviewer sama editor, Pak Niam ya. Ya. Itu kan editornya kan lebih terbatas, Pak Niam. Distribusi geografisnya lebih numpuk di Indonesia. Nah, Ya. kalau yang peer reviewersnya jurnal integratif, psikologi integratif itu kan lebih merata, Pak Niam ya. Ya. Mungkin bisa diusulkan Pak Niam, yang peer reviewersnya Pak Niam. Iya, betul. Ini kan sedikit, kalau peer reviews-nya kita lihat ini distribusinya lebih banyak, Pak. Lebih banyak. Jadi nanti diminta dikomunikasikan dengan peer reviewers ini untuk bersedia menjadi editorial team. Ya. Itu Jadi mungkin lebih baik ya, Prof. itu Pak Niam, karena sudah pasti Ibu ini kan kita teman-teman dari jurnal psikologi integratif kan sudah berkomunikasi baik dengan peer reviewers, Pak Niam. Ya. Lebih baik dilembagakan saja masuk ke editorial board, membantu itu. Gitu kira-kira Pak Niam ya. Ya, betul. Terima kasih. Memang begitu. Dan yang kita lakukan di Journal of Indonesian Islam itu dulu juga seperti itu, sehingga kelihatan di dalam editorial board-nya, atau yang lebih tegas konkret kalau BCREC menyebutnya International Editorial Board, itu jelas meyakinkan di sana. Ada tambahan lagi, Pak Zaki? Ampun. Oke. Kita kembali ke form. Focus and scope. Nah, ini. This journal is focusing on providing the public-wide understanding of integrated psychological studies and presenting researches and development in psychology by article and review. Ini masih umum ya. Kemudian psychology integrative scopes, in particular psychological studies in general studies and integrated studies. This journal intend to bring up current issues in psychology subject by contributing to public with research from psychology and related disciplines. Jadi ini masih nggak jelas. Pak Zaki mungkin punya penilaian ini dalam scope-nya ini. Pak Niam, kalau sama dengan yang kapan hari kita diskusikan teman-teman yang Muslim Heritage
hari Senin yang lalu Pak Niam. Lalu menghilangkan Islamiknya ya Pak Niam ya. Sehingga kemudian lebih bicara soal education, law, and economics. Nah, di skup beliau ini psikologi integratifnya itu kemudian fokus ke, kan kata kunci dari nama yang akan dijual dalam tanda kutip, dikapitalisasi dari jurnal ini adalah integratifnya Pak Niam. Yeah. Bukan sekedar psikologinya Pak Niam. Maka sebetulnya untuk narasi supaya skupnya lebih distintif, itu mungkin bisa diusulkan Pak Niam, yang perlu diperkuat di narasi itu integratifnya Pak Niam. Kalau integratifnya ini dihilangkan, maka tidak menunjukkan distingsi jurnal ini dibanding jurnal-jurnal yang lain. Apalagi tadi sudah disampaikan oleh Pak Niam, jurnal psikologi ini pemainnya banyak sekali. Nah, yang menunjukkan distingsinya ya sebetulnya integratifnya itu Pak Niam, yang perlu diperkuat narasi agak lebih kuat, agak lebih nendang dan spesifik gitu Pak Niam. Gitu kira-kira Pak Niam. Ya, jadi mohon itu jadi pencermatan khusus ya untuk wakil dari jurnal psikologi integratif masukan Pak Zaki tadi. Jadi memang dari saya perspektif yang tertuang di sini tidak muncul secara tegas, secara konkret. Silakan jadi bahwa distingsi itu menjadi core penting untuk menjual, untuk meyakinkan para pembaca dan juga meyakinkan Scopus bahwa jurnal kita itu berbeda dengan yang lain, dan disitulah letak pentingnya untuk bisa diindeks di Scopus. Nah, oleh karena itu kata kunci integratif itu mesti harus diperkuat, dipertajam, tidak hanya sampai di situ nanti karena Anda policy-nya begitu, fokus and scope-nya sudah jelas integratif, maka artikelnya juga harus menggambarkan begitu konsekuensinya nanti. Tidak boleh ada artikel yang tidak bernuansa integratif. Itu Iya, Prof. Itu problem kami sebetulnya. Jadi gimana? Selama ini biasanya artikel yang masuk itu untuk konteks masuk ke konteks integratif itu memang agak sulit di satu sisi. Jadi seringnya tidak semua artikel yang sebetulnya kami terbitkan itu ada konteks integratifnya. Seperti itu, Prof. Ya, memang ini sebuah Prof, tantangan mungkin bagi kami untuk disiplin dalam konteks komitmen untuk mengusung integratif. Terima kasih atas masukannya yang sangat berguna ini. Ya, sekali lagi di bunyi di focus and scope ini mesti harus dilakukan proses policy maker, dibicarakan dengan tim inti dari editor jurnal ya, untuk melakukan formulasi yang lebih meyakinkan dan lebih tegas, mudah untuk dipahami oleh para pembaca, dan Anda bisa melakukan branding ke jurnal-jurnal psikologi yang sudah terindeks itu seperti apa mereka memformulasikan focus and scope itu, dan kemudian nanti Anda akan bisa menunjukkan distingsi yang tegas di sana. Baik, akses laman jurnal tadi ada masalah di atas tadi, 2 URL tadi, tapi yang satu oke, baik. Kemudian yang citasi di Scopus itu ada 5, udah lumayan. Tapi nggak perlu ditingkatkan. Kalau Scopus, kalau psikologi itu kan banyak sebenarnya ya. Nah artinya, tapi bidang sosial humaniora itu ada di ukuran minimal 15 itu untuk menunjukkan bahwa sudah meyakinkan di Scopus untuk citasinya. Baik, cukup untuk Terima kasih, Prof. Integratif. Saya lanjutkan ke yang ketiga, syariah, jurnal hukum dan pemikiran. Oke, kira-kira gimana menurut pandangan dari pengelola syariah itu? Sebelum saya beri penilaian di sini.
Jadi optimisme dari para pengelolanya seperti apa ini untuk menuju mengarah kepada internasional? Silakan Mas Anwar. Awalnya kita sudah ya pada akhirnya sudah berencana untuk ke sana juga, Prof. Jadi dari awal tahun kemarin itu sudah kita coba mencari penulis dari luar Indonesia ya, khususnya kajian syariah dan hukum ya. Tapi ya tadi kadang ada yang datang tapi makalahnya biasa-biasa saja juga. Tapi itu yang kita sebenarnya masalahnya bukan dari praktek manajemennya, Prof ya. Mungkin lebih cenderung kepada artikelnya ya. Substansi artikel yang datang dari luar itu kadang dari Malaysia. Kadang kan kita banyak, Prof ya, kawan-kawan syariah dari Malaysia. Cuman artikelnya ya bisa kita katakan kayak makalah kita di kelas gitu loh. Jadi akhirnya konsekuensi kita memang optimis, Prof ya. Cuman saya sebagai pengelola yang kadang ganti-ganti tempat ya masih pesimis sih, Prof ya, untuk melihat substansinya ini. Ya, ya. Jadi yang perlu dibangun itu komitmen bersamanya itu. Nah, maunya dikemanakan dan kemudian nanti akan kita kawal di sana. Tapi ya sudah, semoga dengan mengikuti dari kegiatan ini akan tumbuh semangat untuk. Ada sih, Prof, beberapa catatan sudah catat dari kemarin saya catat, terus yang hari ini juga saya kumpulkan PR-nya itu. Cuma semakin dikumpulkan semakin kayaknya makin berat. Nah, kalau yang sekarang ini kan sudah catatan konkret kan ya, apa yang mesti harus dilakukan dalam item-item yang sudah ada di kita ya. Oke, pertama ISSN. Oke, ISSN tidak masalah, sesuai ya. Ini sudah sesuai. Namun secara pribadi saya itu melihat dari sisi namanya ini nama yang ya sudah banyak lah ya, syariah itu. Jadi jurnal hukum dan pemikiran ya sudah banyak. Tapi yang spesifik, yang mudah untuk dunia internasional untuk menuju ke sana itu yang mesti harus ada pemikiran ulang. Tapi karena ini sudah ada ya sudah ya memang ya ini. Udah nama itu sebenarnya juga tidak terlalu dominan. Toh ternyata kalau kita cek di Scopus itu namanya kan juga aneh-aneh gitu kan ya. Jadi karena ini sudah terlahir, masa mau dimasukkan kembali ke dalam bumi perut pemikirannya, kan tidak mungkin. Ini sudah, ya. Itu mungkin saya screen-nya diganti kali, itu masih integratif psikologi. Oh iya ya, mohon maaf. Yang link ininya, catatannya, Prof. Siap diingatkan. Baru submit ke Sinta 2, coba juga ke Sinta reakreditasi, Prof. Makanya kita perbaiki terus ini dari kemarin, sudah semester ini kita fokus jurnal sebelum akreditasi prodi kemarin. Ini sudah ya? Share screen-nya? Sudah syariah ya? Sip. Ya. Salah klik Pak Makhrus. Begitulah memang kita harus ada petunjuk dari Pak Kasih, Pak Makhrus itu. Siap, salah saya, Pak. Ini orang seperti kelas beliau ini memang harus selalu mengawal kita ini. Kalau enggak ya ada saja kekeliruannya ya. Oke, jadi ISSN sesuai ya. Kemudian yang publication ethics. Ini yang masalah adalah, itu sudah lengkap, tetapi bunyi menyebut bahwa publication ethics ini mengikuti standar mana, itu nggak ada. Coba dibandingkan dengan jurnal-jurnal yang lain, di paragraf pertama itu sudah menyebut bahwa itu mengikuti standar dari COPE, Committee on Publication Ethics. Jadi disebut seperti itu. Toh isinya juga sama dengan yang lain-lain seperti itu sebenarnya. Nah ini menjadi penting ya untuk disebut mengikuti standarnya mana dari di publication ethic ini sudah ada, tapi yang seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kejelasan nama publisher di deskripsi jurnal halaman depan website, sama dengan yang tadi ya, yang lain-lain tadi perlu disebut juga pada bagian bawah seperti contoh BCRC yang kita
berikan di sini di bawah ini tautannya ataupun contoh screenshotnya ya. Menuju ke editor. Editor itu saya temukan editor masih dari 2 negara, Indonesia dan USA. Kemudian reviewer dari 6 negara ditempatkan terpisah dengan editor sudah benar. Ini sudah benar maksudnya. Tapi sekali lagi kalau melihat komposisi yang seperti ini kan sama dengan psikologi integratif tadi. Saran Pak Zaki tadi juga perlu bisa diterapkan di sini. Jadi mereka yang berada di reviewers ini itu kemudian diminta pula untuk dikomunikasikan untuk bisa menjadi editorial board yang ada di depan sehingga variasi dari 6 negara ini bisa terlihat di sana dengan meyakinkan itu. Ya. Ya, coba kita lihat kalau begitu dari seperti apa sih sebenarnya yang di jurnal ini di Syariah ini. Oh, kalau kita lihat dari kata yang kita copy ini ternyata tidak muncul di SSN-nya sana. Kalau dari Bukan itu Prof, bukan. Dari sini akan bisa. Bukan namanya Prof, itu dari jurnal integratif. Ya, di pencarian sudah saya copy tempelkan dari tulisan nama jurnal Anda. Itu psikologi tadi, Prof. Integratif Prof. Oh iya ya, maaf. Kita cari lewat jalan lain nanti deh. Karena di daftar kita tidak menyebutkan URL-nya sehingga harus mencari sendiri saya itu. Syariah ya. Jurnal Hukum dan Pemikiran. Yang ini kan ya, Winantasari. Ya. Oke, tadi masalahnya di editorial team. Editorial team yang ada di sini Indonesia, Lampung Indonesia, kemudian ada editor language advisors, language editors, Kevin Hook yang dari United States. Ini di jajaran di editorial team itu ini hanya Indonesia dengan United States ini kan ya. Nah, peer reviewers ini banyak ya, New Zealand, ada Iran, ada Malaysia, ada Indonesia, ada Belgium, ada Singapura. Nah, ini kan ada 6 negara itu ya. Jadi orang yang dari luar Indonesia ini diminta untuk bisa berada pada wilayah di editorial team nantinya ya, untuk kemudian biar bisa kuat barisan yang ada di editorial team. Oke, itu ya kelemahan untuk yang di editorial team. Berikutnya statistik pengunjung dan profil Google ada. Kemudian author guideline lengkap detail. Nah, ini kan kekuatannya kan. Kemudian daftar pengindeks dan tautannya ke profil jurnal di pengindeks tersebut. Tautan yang ke crossref tidak ngeling. Nah, Oh iya. itu kenapa? Berarti ada sesuatu itu. Ya. Karena saya klik-klik semua itu tadi biar menunjukkan di mana sebenarnya letak kelemahannya. Kadang kalau yang sudah ada di sana, pokoknya sudah ada di situ kan yang jarang melakukan proses review apakah sebenarnya berfungsi penuh apa tidak. Ya, focus and scope-nya jelas, kemudian tapi perlu kita lihat jelasnya kayak apa. Focus and scope-nya itu.
Focus and scope ada di sini. Nah, ini kan skopnya disebut field of law science, field of awalisasi, muamalah dan seterusnya. Ini semuanya kan ada di Islamic law kan ya. Ada Islamic law dan law on law science and Islamic law. Jadi ada di bidang ini jelas disebutkan seperti ini ya. Ada macam-macam, tapi semuanya mengacu kepada apa yang disebut dengan Islamic law. Kemudian accessibility dari laman jurnal oke, artinya kalau oke kan tidak ada masalah. Tapi kalau satu saat ada masalah saya tidak tahu. Tapi pada waktu saya memasukkan lancar-lancar saja. Citasi di Scopus ada 2, masih ada 2 citasinya, sehingga dengan demikian maka perlu kita lihatlah ya kalau ingin tahu seperti apa citasi di Scopus, kita copy dulu ini untuk kita cari di Scopus. Oke. Kita pindahkan ke reference, kita perintahkan klik cari, error, kalau error berarti lagi ada masalah ini koneksinya. Tapi yang jelas tadi sudah kita cari, ada 2, coba lagi. Ya, error lagi. Oke, jadi kalau saya tunjukkan tadi sudah saya print screen untuk jumlahnya ada di bawah. Citasinya syariah, jurnal hukum dan pemikiran, ini ada 2 ini ya. Ada 2 indeks yang terindeks di Scopus, citasi dari jurnal yang mengutip ke jurnal ini, yang terpublikasi di jurnal terindeks Scopus ada 2 masih butuh minimal 13 lagi untuk meningkatkan. Cara meningkatkannya itu tadi orang-orang dalam yang menulis di jurnal internasional terindeks di Scopus itu mengutip ke artikel-artikel yang ada di jurnal di sini. Nanti akan terlihat convincing-nya dari sisi citasinya di jurnal di Scopus. Oke, untuk jurnal syariah, untuk syariah, jurnal hukum, saya kira sudah cukup. Ada yang ditanyakan Pak, atau disampaikan Pak Anwar? Sedikit Prof, kami mencantumkan editorial board itu dari beberapa negara Prof ya. Kemarin kan waktu kita kerja di terbitan terakhir kan mereka belum bekerja Prof. Kalau kita masukkan apakah berdampak negatif ketika dicek dalamnya ternyata mereka tidak kerja karena baru dimasukkan di editorial board-nya? Ya, tapi yang jelas satu. Pertama, proses untuk memasukkannya melalui proses konfirmasi, korespondensi, dan kesediaan mereka. Itu kunci. Setelah mereka bersedia, baru dimasukkan di sana. Setelah masuk, maka kemudian juga harus dibuktikan bahwa mereka juga punya kontribusi di sana, di editorial board itu. Tapi ya sebenarnya sih dampak dan seterusnya itu bisa dilihat dari perspektif
bagaimana sebenarnya kalau di penilaian di akreditasi itu, apakah bukti-bukti dari proses editing ataupun mitra bestari memberi masukan itu, proses reviewnya, dokumennya sudah diunggah atau belum di dalam di proses yang ada di OJS, yang ada di OJS Journal. Itu menjadi menjadi catatan penting untuk akreditasi, untuk dilihat ada apa tidak proses review dan dokumen review itu. Tapi kemudian kalau sejauh yang kita lihat dari apa yang dipraktekkan dan pengalaman kita dari Journal of Indonesian Islam di Scopus, maka yang penting adalah satu pernyataan bahwa jurnal policy-nya dalam proses review menetapkan double blind review, kemudian juga melakukan apa yang disebut dengan proses untuk review dari mereka, dan kita menampilkan dari yang kita submit artikel kita yang ke Scopus itu adalah yang memang jurnal yang direview oleh orang itu, gitu lah. Jadi ada buktinya. Padahal sebenarnya kan tidak 100% prosesnya mengikuti proses yang seperti itu. Tapi yang kita buktikan kepada Scopus adalah bahwa ada artikel-artikel pilihan kita itu memang ditangani dan dilaksanakan dengan bukti-bukti proses review yang telah dilakukan. Jadi itu prinsipnya ya. Yang lebih utama lagi adalah bahwa bukan hanya menunjukkan pembuktiannya, tetapi bahwa hadirnya reviewers itu meningkatkan kualitas dari artikel itu, sehingga keterbacaan dan substansi dari artikel itu bisa meyakinkan bagi publik dan bisa memberikan satu bobot dari artikel itu, sehingga jurnalnya pun juga masuk pada jajaran yang bereputasi itu ya. Jadi, itu yang sebenarnya yang paling penting, yang bukan hanya sekedar formalitas untuk melibatkan dari berbagai macam negara dan kemudian menaruh mereka di nama di barisan editorial board, tapi yang substansi itu sebenarnya yang paling penting. Tapi pengalaman kita juga mesti harus dilakukan pemikiran ulang juga, memilih reviewers internasional yang berkualitas. Tentu mereka mempunyai tradisi akademik dan kualitas akademik ketika membaca artikel yang sangat jelas, sangat rigid dan sangat teliti ya. Berkonsekuensi kepada artikel yang kita mintai pendapat dan review dari mereka itu berujung pada kemungkinan untuk bisa diterima dan dipublish itu semakin kecil. Nah, oleh karena itu maka kita juga harus punya politik editorial dan politik review yang tegas, yang jelas, sehingga juga akan bukan memudahkan ya, akan juga proses-proses kepentingan policy jurnal itu juga akan terjadi. Bayangkan kalau artikelnya masuk sedikit dan ternyata reviewnya begitu ketat, kaliber internasional, kan tidak ada yang lolos. Nah, terus mau menerbitkan apa? Jadi itu ujungnya juga sedemikian. Jadi kepentingannya melibatkan reviewers internasional itu salah satu yang utama adalah perbaikan substansi, plus minusnya juga harus kita pertimbangkan, kepentingan administratif formal untuk kepentingan ke Scopus juga perlu kita pertimbangkan, seperti itu cara pembuktiannya. Baik, cukup ya Pak Anwar ya, kita beralih ke jurnal yang keempat. Ini semoga lantunan ayat suci Al-Quran ini bisa menghiasi ruang-ruang dari para peserta sekalian juga, menjadi indah malah. Iya, karena asal. Jurnal At-Turas. Sudah tampil ya At-Turas ya di screen share kita? Siapa? Sudah. Baik. At-Turas dari siapa yang mewakili di sini? Pak. Ibu Widya ya? Iya, Pak. Oke. At-Turas ini dari mana ini? Dari IAIN Pontianak, Pak. Oke. Kita lihat di sini ya penilaian temuan-temuan kita yang terkait dengan item-item yang ada. Pertama, ISSN. ISSN sesuai. Selamat, sudah sesuai ya. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Tapi yang lain-lain nanti Anda harus cermat itu. Publication ethic sudah ada dan sudah sesuai itu. Alhamdulillah yang kedua ya. Yang ketiga, nama publisher di deskripsi di jurnal di halaman. Ada di bagian atas, kalau mau ada juga di bagian bawah seperti BCRIC silakan ya, screenshotnya kita contohkan di bawah. Kebanyakan memang begitu. Jadi yang ruang yang di bawah itu kosong, tidak ada hiasannya untuk di laman jurnal ya. Kemudian yang ini, editor. Reviewer ada di dewan editor meletakkannya. Maka saran kita adalah pisahkan ya, di menu yang berbeda. Jangan dimasukkan di editor. Kalau tidak ada ya berarti ya tidak. Jadi penyebutannya kalau memang itu yang dimaksud adalah sebagai editorial board ya jangan disebut sebagai reviewers. Jadi harus tegas, harus dibedakan. Kalau ada reviewers, kemudian ada editorial board, ada advisory editorial board, silakan disebut seperti itu. Tapi jangan hanya sekedar comot, sekedar tempel, sekedar taruh. Harus melalui proses korespondensi, proses klarifikasi kesediaan dari mereka yang ditempatkan pada posisi yang ada di situ ya. Kita coba lihat seperti apa jurnal ini. Arturos, yang nomor 2 ini ya, berarti ya, yang nomor 2. Jurnal Pemikiran Pendidikan Islam. Kita coba klik dari laman yang ditampilkan URL yang ada di laman PDI-LIPI. Dan cepat bisa langsung akses ke sini. Yang kita pertanyakan tadi adalah yang terkait dengan editorial team. Editorial team susunannya seperti ini, ada editor in chief, ada section editors, ada reviewers ya. Kemudian ada English language advisors, ada copy editors, ada proofreaders, kemudian layout editors, web production, dan seterusnya. Nah, penamaan dari editor ini yang ada di sini ini, coba ikuti, sesuaikan dengan platform nama di jurnal-jurnal yang sudah terindeks di Scopus pada bidang yang sama. Misalkan pada bidang education. Kalau di sini kan sebenarnya arahnya kepada pemikiran pendidikan kan ya Islamic education ataupun ke education saja. Maka ini jabatan-jabatan ini diberi nama apa? Ini tolong untuk dilihat di sana seperti apa ya. Ini pada umumnya editor in chief, kemudian ada bisa disebut kalau GIS itu adalah executive editors, kemudian ada international editorial board ataupun ada advisory board misalkan begitu, ada kemudian editors dan ada section editors, sudah biasanya seperti itu. Kemudian ada reviewers tersendiri, tidak masuk pada jajaran di editors di sini. Oke, jadi kelemahannya dari sisi penyebutan nama yang di sini mesti harus dilakukan perbaikan kembali. Caranya adalah bandingkan dengan jurnal-jurnal yang sudah terindeks di Scopus pada yang bidang yang sama. Ini kelemahannya ada di sini. Dari sisi namanya ini kok 1, 2, 3 ya, ini kesalahan kan? Nah ini mencolok sekali ini. Pak Sulaiman ini berarti namanya memang begini ya, 3 ini ya, Sulaiman.
Sulaiman ibnu Iya Pak, Sulaiman. itu sebenarnya cuma satu, cuma pas beliau mendaftarkannya kayaknya langsung jadi 3 gitu. Jadi Sulaiman. Ya, Nanti akan kita perbaiki Pak. iya, dan itu mencolok kelihatan Iya. sekali. Nah, ini belum ada apa yang disebut dengan tautan kepada CV-nya. Ini sudah ya. Ketika klik maka akan muncul di sini. Tapi di sini mana? Ini ya. Enggak muncul. Jadi belum, hanya sekedar masih linknya saja, tapi informasi yang ada di dalamnya belum bisa diakses. Nah, ini masih perlu diperbaiki. Begitu juga yang lain, misalkan ini Afiful Ikhwan, apakah sudah nge-link? Oh iya, kalau yang ini sudah nge-link ini. Oh, nge-linknya yang ke Google, bukan yang ke bukan yang ke Scopus. Ya. Intinya adalah bahwa link yang ada di sini tautannya juga harus akurat. Harus akurat yang menggambarkan bahwa posisi dari orang tersebut itu kalibernya adalah kaliber internasional dilihat dari sisi banyaknya jumlah dokumen yang ada yang terindeks di indeksasi di Scopus ataupun di tempat yang lain. Gitu. Jadi untuk menunjukkan akurasinya seperti itu, perbaiki dengan cara melakukan branding contoh dari jurnal yang lain. Oke, ada yang ditanyakan yang di sini atau mungkin ada yang mau menambahkan dari kawan-kawan yang lain di sini? Mana Mbak Vidya? Aman Pak. Oke. Nanti tinggal kita sesuaikan sama yang ada. Baik. Pak Zaki mau menambahkan komentar tentang ini? Ya, yang mungkin Pak Niam nanti dimintakan aja ke Bu Vidya tentang susunan tadi itu Pak Niam ya. Mulai dari pengelolanya Pak dengan menggunakan standar yang lebih umum saja seperti yang dipakai untuk jurnal yang di Scopus, sehingga arahan Pak Niam lebih pas untuk Widya langsung melakukan benchmark yang sudah terindeks di Scopus untuk memudahkan langkah-langkah perbaikan Pak Niam. Ya. Baik. Jadi harus ditindaklanjuti, ada follow up-nya ini ya, Mbak Widya ya. Baik, kemudian reviewer hanya dari 2 negara, Indonesia dan Malaysia. Apa betul? Tadi belum saya klik ya reviewersnya. Kita coba lihat di... Enak ya, tetanggaan Pak Niam ya. Apa itu? Tetanggaan Indonesia. Mana reviewersnya? Review proses. Baik, Karen. Dia masih gabung sama editorial, Pak. Itu sudah ada di situ. Oh iya, betul. Iya, lupa saya. Tetanggaan, maka disebut Pak. Kita di tetanggaan itu ini dia yang maksud. Oke, jadi tidak boleh begitu ya di review-nya. Kita kembali ke slide yang ini. Reviewer hanya ada dari 2 negara, Indonesia dan Malaysia, tetanggaan tadi. Kemudian kalau sama ini lagi. Pak Niam. Gimana Pak Zaki? Kalau sama Surabaya masih jauh, tapi kalau sama Pontianak kan tetanggaan, Pak. Oh, apalagi itu bisa lewat jalan darat kan? Iya, lewat kucing. Iya. Betul. Ya, tapi kalau dalam perspektif penulis yang tetanggaan begitu, itu tetap diakui internasional kan Pak Zaki? Iya, benar. Sebagai penulis. Iya, sebagai penulis tidak apa-apa. Bahwa asal penulisnya sudah melibatkan lebih dari 1 negara. Oke,
Statistik ada, profil citasi di Google Scholar tidak ada. Kayak apa sih? Kita coba lihat. Ya, ini tidak ada kan di Google Scholar-nya, nggak ada. Dan kemudian yang di atas kanan atau kiri ini menyebutnya ada logo Sinta, ada Crossref, ada DOAJ, ada Google, ada site Ulink dan seterusnya. Ini semuanya hanya gambar, bukan ikon yang bisa diklik, yang link kepada tautan di mana jurnal ini sudah terindeks. Ini perlu diklarifikasi, Pak Widya, apakah ini gambar saja atau memang sesungguhnya Aturas ini sudah diindeks oleh DOAJ misalkan? Di Sinta sudah Sinta berapa? Di Sinta kita Sinta 4, Pak. Cuma ya kalau DOAJ itu dan lain-lainnya itu karena saya juga sama dengan Mbak yang tadi kita pergantian tim, jadi saya tim baru mungkin nanti saya akan coba klarifikasi kembali sama tim yang lama. Yang pasti kalau di Sinta kita Sinta 4. Oke. Jadi selebihnya ini harus bahwa ketika diklik link kepada informasi tentang jurnal Turas ini yang ada di lembaga pengindeks yang dimaksud ini, ya. Tidak boleh terjadi bahwa ini hanya menempelkan logo saja. Kalau di situ, wow, akan ada peringatan tajam dari yang punya logo nantinya kalau ketahuannya. Jadi tidak boleh dilakukan. Bahwa secara teknis ini tidak nge-link ini juga salah, ya. Jadi mestinya ketika kita klik maka ikon-ikon ini itu mengantarkan kepada informasi Aturas di indeksasi yang ada di situ itu. Ya, ini kesalahan berikutnya. Kesalahan berikutnya lagi kita lihat di dalam daftar yang kita tulis adalah profil Google Scholar tidak ada tadi ya. Cek author guideline apakah lengkap, bagian-bagian naskahnya umum ya. Umum, menu tentang author guideline itu tidak ada di bagian depan. Jadi kita lihat, tapi kita baca dulu bawahnya juga. Menu tidak mengikuti platform jurnal internasional. Sesuaikan dengan jurnal yang sudah terindeks di Scopus. Nanti akan saya jelaskan. Sambil kita buka kembali laman jurnal Anda. Tadi author guideline ya. Home, about, login, register, search, fund, archive, announcement, tesis abstrak. Ini kok ada tesis abstrak itu apa, Mbak? Kalau saya lihat tadi nggak ada isinya. Isinya perintah untuk memasukkan abstrak tesis di sini. Ini bukan lamannya pasca sarjana kan? Jadi ini tidak Iya. Ini tidak logis, tidak umum ada. Iya. Ada editorial team, oke, focus and scope betul. Kemudian section policy, ada peer review proses, open policy, access policy, publication ethic ada di depan, scientific statement. Jadi ini terlalu banyak. Biasanya sih yang paling umum itu adalah home, about, dan login, register, kemudian archive ya. Kalau ada search itu ada di ikon yang lain. Kemudian ada editorial team, focus and scope, publication ethic yang ada di situ. Nah, author guideline mestinya juga ada di sini. Tapi ini nggak sembunyi di about. Maka di sini ada author guideline di sini. Ketika kita klik, maka author guideline-nya hanya 12. Tidak seperti tadi, yang 13 tadi jurnal apa tadi ya? Jadi hanya 12 nomor, terlalu global. Jadi contohlah yang sudah detail untuk menyebutkannya. Ini untuk author guideline.
sekali lagi bahwa menu yang ada di sini isiannya terlalu penuh. Itu section policy itu di situ. apa Pak Niam? Ya Pak Zaki? Section policy itu tidak terlalu umum Pak Niam. Apa yang menjadi fokus dari section policy itu? Ini biasanya sebenarnya ada di bawah about di situ loh. Jadi mending mestinya ada di sini, disembunyikan mestinya. Tapi ini ada isinya apa enggak? Oh ini ya, section policy tentang artikel itu bahwa dia open submission, ada di index, ada peer review, ya memang ada biasanya. Ini biasanya munculnya di bawah about. Jadi tidak perlu ditampilkan di sini. Ya. Jadi itu ya Mbak Widya yang terkait dengan ini. Ya, baik Pak. Hanya masih banyak sekali fatal yang terkait dengan tata letak dan apa saja yang mesti harus dimunculkan di dalam menu bar yang ada di dalam halaman jurnal Anda ini. Tautan pengindeks tidak berfungsi tadi yang sudah saya sebut. Focus and scope. Nah ini Pak Zaki, saya memberi catatan bahwa focus and scope yang begitu panjang ini isinya tidak menggambarkan secara tegas focus and scope dari jurnal ini. Mungkin Pak Zaki mempunyai saran, bunyinya kayak begitu itu. Gimana? Kalau namanya Aturas Jurnal Pemikiran Pendidikan Islam, maka fokusnya formulasinya mestinya harus seperti apa di situ itu. Monggo Pak Zaki. Ya, di uraian tentang focus and scope ini memang lagi-lagi kata kunci yang penting diambil Pak Niam adalah distingsi ya. Nah, distingsi. Apalagi kemudian jurnal tentang pendidikan Islam itu pemainnya juga banyak Pak Niam. Sebagaimana psikologi. Nah, memang semakin blur itu memang semakin aman bagi pengelola karena apa saja bisa masuk. Tetapi justru itu menjadi beban. Karena berarti skop dan fokusnya tidak menunjukkan nilai distingsi yang tinggi. Nah, di sini uraiannya adalah tentang lagi-lagi Islam dan pendidikan. Yang kedua catatannya juga mungkin narasi bahasa Inggrisnya agak diperbaiki lagi Pak Niam. Karena nanti ketika di-assess, itu pasti assessment pertama kali kan di sini. Wajah kita ya di uraian depan ini Pak Niam. Soal di body kurang-kurang dikit itu bisa di-bypass sama mereka. Tapi kalau uraian yang ada di bagian vital dari jurnal, khususnya tentang focus and scope, ini menjadi catatan tersendiri untuk assessment. Nah, di sini saya melihatnya Pak Niam, itu harusnya pembidangan dan juga angle yang ingin dibidik dari bidang itu. Harusnya itu fokus dan scope yang perlu diperkuat Pak Niam. Tetapi justru di uraiannya yang ada di sini, ini lebih kepada persoalan sangat teknis. Coba Pak Niam melihat, Pak Niam. Yang menunjukkan kepada nilai spesifikasi, yang menunjukkan pada distingsi itu pada uraian baris yang Pak Niam di filenya Pak Niam ini, itu di kalimat pertama doang Pak Niam. Tapi berikutnya, ini sebetulnya bukan uraian tentang fokus and scope Pak Niam. Tapi ini uraian yang berkaitan dengan petunjuk atau haluan bagi penulis Pak Niam. Itu yang tadi kita sebut dengan author's guidelines, macam-macam Pak Niam ya.
yang menunjukkan kepada pembidangan, spesifikasi pembidangan yang menjadi bagian dari focus and scope itu tidak muncul kuat Pak Nimi, hanya di kalimat pertama yang ada di sini. Itu pun dengan bahasa Inggris yang menurut saya penting untuk diperbaiki lebih lanjut. Gitu Pak ya. Baik, terima kasih Pak Zaki. Itu Mbak Widya ya. Jadi tolong dibicarakan dengan tim pengelola intinya, dengan pimpinannya. Ini maunya dikemanakan sebenarnya Turas ini, dan diterjemahkan di dalam bahasa focus and scope secara tegas. Masukan kita mohon diperhatikan, cara memformulasikannya branding ke jurnal-jurnal lain yang sebidang, sehingga nanti Anda bisa mengungkap dengan cara yang tegas, kemudian tunjukkan distingsinya apa di jurnal ini. Baik. Accessibility laman jurnal, oke, baik di sini ya. Citasi di Scopus lumayan, ada 3 itu sudah citasinya ya. Nah dengan demikian maka sebenarnya ini merupakan satu keunggulan. Tetapi ketika saya cek tadi di Scopus itu ternyata citasi yang ada di Scopus itu banyak sekali Aturas itu, beraneka macam. Nah, dugaan saya ini adalah yang di nomor atas ini, Aturas yang ini ada 3. Tapi ada Darul Ihya Aturas Al-Arabi, ada juga Aturas As-Sabi, Aturas As-Sabi. Nah, ini jadi macam-macam. Jadi yang ada adalah yang cocok adalah Aturas yang di atas ini, dan dia ada 3 citasi yang ada di Scopus. Tapi itu masih jauh untuk minimal 15 itu, masih kurang 12 citasi lagi untuk bisa dipakai dan dinilai bahwa ternyata citasinya cukup meyakinkan dan bisa diberi nilai 10% dari total penilaian yang ada di CSAB. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini sudah menunjukkan jam 3 kurang 9 menit. Saya akan share di grup ya filenya ini untuk bisa disimpan, dicermati dan tindak lanjuti. Nanti secara spesifik tentang substansi nanti Pak Zaki akan memberikan catatan. Terus kemudian yang berkaitan dengan apa lagi ya? Yang berkaitan dengan hal-hal yang semestinya menjadi concern dari jurnal mesti harus ditunjukkan secara tegas di dalam focus and scope secara konkret dan ya. Jurnal-jurnal lain menunggu giliran, mestinya 5, tapi waktunya tidak nutut untuk 5 bisa kita tampilkan pada sore hari ini. Dari ini masih ada sedikit waktu, kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Tidak ada? Bersyukur. Kalau tidak ada, mari kita... Ya, untuk Jumat, ya. Ini kan kita dapat 3 Pak Niam ya. Tobia. Ya. 4 Pak Zaki. 4 ya. Tobia, psikologi integratif, Aturas, syariah. Sama syariah. Lupa saya kalau ada syariah. Nah, Jumat kita akan diskusikan soal substansi Pak Niam. 4 jurnal ini nanti ditambah lagi 2 jurnal kita ngomongin soal petunjuk yang tadi Pak Niam yang kita diskusikan hari ini Pak Niam ya. Nambah 2. Gitu. Ya. Baik. Samping itu ada selipan nanti yang terkait dengan kita menginjak informasi tentang indeksasi di WOS ya. Nanti sekilas saja sebenarnya WOS itu ya hanya beda sedikit dan beda dari lembaga pengindeks saja, tapi yang menjadi fokus sebenarnya utamanya adalah di Scopus ini kan ya. Jadi nanti tetap kita melakukan proses-proses ini. Pak Mahrus, ada petuah Pak Mahrus. Siap, siap. Ini Pak Eam, terima kasih waktunya. Prof. Muzaki, saya kira senang sekali mendengar. Saya seperti ikut pengajian ini jadinya, pengajian jurnal.
Mudah-mudahan teman-teman yang hadir dan ikut menyimak serta langsung mengubah itu segera saja menurut saya melakukan eksekusi ya. Karena ini kan ilmu teknis, bukan ilmu yang harus berdebat dulu gitu. Hanya banyak sekali hal-hal yang sifatnya teknis dan mohon segera dipenuhi. Nah, khusus untuk di kelas ini saya ingin mengingatkan begini. Saya kira sejak awal Pak Muzaki dan Pak Niam kan selalu mengingatkan soal editorial board, kemudian scoop, dan lain-lain. Nah, memang saya kadang selalu bingung ya, kalau teman-teman pengen semuanya ke jurnal yang internasional bereputasi, katakanlah mau ke Scopus dan lain-lain. Ya itu bagus sih sebenarnya, kalau memang SDM-nya, kemudian kesiapan lainnya itu sudah siap. Nah, kalau yang belum, menurut saya, ya ini mungkin waktu untuk mulai mengumpulkan, terutama di editorial board yang 4 atau 5 benua itu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, mungkin ya ini sekedar saling merekatkan saja, bagi yang teman-teman di kampusnya punya alumni luar negeri, yang pernah kuliah S2 atau S3 di luar negeri, dan punya jejaring dengan promotornya ataupun bimbingnya, yang saya kira kalau di luar negeri, terutama di Eropa, Australia, dan di Amerika, biasanya mereka ahli jurnal atau memang concern di bidang perjurnalan atau artikel ilmiah itu. Nah, tolong dirangkul gitu loh, teman-teman yang alumni luar negeri di kampusnya minimal itu dirangkul. Sehingga terserah bentuk rangkulannya itu seperti apa. Tapi intinya adalah untuk mengundang para pembimbing itu masuk di editorial board. Itu catatan saya selama saya melihat dan mengamati di JIS, kemudian yang punya Pak Niam itu dan Pak Muzaki, kemudian di Al-Jami'ah, kemudian di mana Studi Islamika, itu rata-rata kan ini mantan-mantannya semua itu yang diajak itu ya Pak Niam. Nah, ya saya kira itu penting. Kalaupun tidak ada mantan ya mungkin jejaring. Namun harus selalu ikut international conference atau ikut program-program sifat internasional. Jadi memang ini sebenarnya di balik program ini kami mendorong teman-teman pengelola jurnal yang ingin ke internasional berorientasi itu ya kalau penelitian ambilnya klaster kolaborasi internasional misalnya. Atau klaster kalau sudah profesor atau sudah doktor misalnya ya ambil yang lebih tinggi lagi gitu loh. Misalnya apa klaster-klaster yang memungkinkan ke luar negeri. Ambil short course misalnya bagi yang belum doktor kan bisa ngambil short course yang luar negeri. Nanti harapannya ketika short course itu bisa berjejaring dengan para guru besar atau para intelektual di sana. Ini menurut saya penting sekali. Kalau tanpa ada itu ya teman-teman sudah nggak keluar negeri, kemudian tidak pernah ikut international conference, ya agak susah gitu. Maksud saya berat di mana-mana gitu. Padahal kan mestinya teman-teman bisa aja kalau di Surabaya mungkin bisa sering main ke Pak Niam, kemudian minta siapa yang cocok dengan jurnalnya atau kalau di Jogja mungkin ada Al-Jami'ah, kan banyak alumni luar negeri tinggal bertanya dan sebagainya. Nah, seringkali sinergitas ini masih tersekat-sekat, entah oleh apapun ya, argumen apapun masih ada sekat-sekat itu yang menurut saya di kampus itu masih kelihatan banget. Gitu. Dan ini mulai dihindari, gitu. Itu satu ya, tolong untuk editorial board-nya, dan skupnya saya kira memang harus difokuskan. Yang kedua, ini yang menurut saya juga catatan bersama, juga mungkin untuk JIS juga, mudah-mudahan JIS sudah punya komunitas ya, karena sudah berkali-kali. Jurnal-jurnal yang baik, yang konsisten, yang bertahan lama dan istiqomah, itu pasti punya pemikir, punya think tank yang tidak pernah berubah. Nah, think tank ini kalau ada, ya think tank itu bisa mantan rektor, pokoknya orang yang pernah berjibaku di jurnal sejak awal ya. Nah, kalau misalkan ada lembaga atau ada apa gitu, komunitas yang membentengi jurnal ini, saya keren. Saya belum dengar juga JIS ini selain personal, ada nggak lembaga yang membentengi yang kalau kayak di Jakarta itu kan ada PPIM misalnya. Jogja juga saya belum melihat misalkan ada komunitas intelektual yang bisa membackup secara akademik dan syukur nanti pendanaan gitu dengan kayak di Bitrechen itu di Leiden itu ada KITLP misalnya.
Tentu tidak semua jurnal ada seperti itu, tapi kalau ada komunitas akademik semacam ini akan lebih mudah lagi. Nanti tidak bergantung pada tulisan, tidak bergantung. Jadi nggak ada lagi keluhan-keluhan yang seperti itu. Itu ya, menurut saya dua itu saja Pak Niam, dua catatan. Kalau ingin ke jurnal internasional bereputasi, apalagi targetnya adalah yang ke sana, misalnya tinggal diprediksi aja mau berapa tahun lagi sampai ke sana. Kalau yang sudah ada editorial board-nya dari luar negeri, apa saya kira itu tidak lama. Tapi kalau yang masih jauh ya mungkin kampus juga harus mengadakan international conference, kemudian orang narasumber yang dari luar negeri itu, misalnya, ya itu nanti diajak. Gitu. Tahun ini mungkin dua benua, tahun besok dua benua di benua yang berbeda. Nah, itu kan bisa. Cara-cara seperti itu saya kira harus bisa dilakukan sinergi dan kolektivitas ya, karena ini kan bukan pekerjaan personal. Saya pekerjaan kelembagaan dan network sifatnya. Jurnal internal bereputasi setahu saya begitu, dan pengamatan saya sih begitu ya. Jadi kami senang sekali sebenarnya dengan adanya forum-forum seperti ini, walaupun ya harus diakui yang untuk kelas ini kan sebenarnya tidak ada seleksi Pak Niam. Pokoknya yang kemarin ngambil kelas ini ya lolos semua. Gitu. Nah ini memang beresiko. Karena tidak semuanya sesuai dengan harapannya ada Sinta 2, 3 gitu kan. Minimal Sinta 3. Nah, tapi ya nggak apa-apa, menurut saya ada Sinta 4 atau berapa tahun sudah masuk kelas ini, tinggal diprediksi, diperkirakan mau berapa tahun lagi sampai dengan yang disampaikan oleh Pak Niam Muzaki. Kira-kira tidak banyak catatannya lagi lah. Saya kira itu, Pak Niam, sekedar saling mengingatkan, kami tentu mendukung banget ya program-program seperti ini, mumpung kita juga masih di Jakarta. Siapa tahu nanti sudah nggak di situ lagi kan, nggak bisa mengingatkan lagi secara resmi. Kira-kira gitu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mahrus. Kita diberi petuah-petuah dari Kiai yang dulu mengurusi publikasi ya. Kalau sekarang kan bukan yang dulu lagi. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, kita akhiri ya. Terima kasih. Sampai ketemu di hari Jumat, di Jumat depan, jam 1, pada jam yang sama. Sekian, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.